Fisiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Siti Nurwalidah Mujahidah, NIM 11820600049 dari Pendidikan Biologi Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini kita akan melakukan praktikum fisiologi hewan tentang sistem pernapasan pada manusia menggunakan alat-alat sederhana yang bertujuan untuk menghitung kapasitas paru-paru pada manusia. Landasan teori. Manusia dapat bertahan hidup tanpa makan, minum selama berminggu-minggu. Namun, tanpa bernapas, manusia hanya dapat bertahan hidup selama beberapa menit saja. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2 dengan kembang kempisnya paru-paru, sehingga metabolisme dalam tubuh kita dapat berjalan dengan baik dengan adanya pernapasan. Maka dari itu, pernapasan sangat penting, memiliki peran penting untuk proses tubuh kita. Pada manusia, organ pernapasan utamanya adalah paru-paru atau pulmo, dibantu dengan alat-alat pernapasan lainnya. Menurut Goyeton pada tahun 1995 menyatakan bahwa jalur pernapasan manusia itu untuk menuju sel-sel tubuh yaitu dimulai dari rongga hidung, kemudian menuju faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, kemudian bronkus, paru-paru, alveolus menuju sel-sel tubuh. Mengutip WebMD menyatakan bahwa sistem pernapasan merupakan kelompok organ yang membantu pernapasan, yang mana fungsi sistem pernapasan ini yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tanpa adanya oksigen, maka otak tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga oksigen ini sangat diperlukan oleh tubuh kita. Mengapa? Karena dalam waktu 5 menit saja otak akan mati. Hal ini dapat menyebabkan kematian pada manusia. Laju pernapasan pada manusia rata-rata ditentukan oleh umur. Hal ini sesuai dengan Life Science yang mana menyatakan bahwa bayi rata-rata bernapas sekitar 40-60 detik per menit. Kemudian angka itu turun pada saat bayi tidur, sekitar 30-40 kali per menit. Berbeda dengan orang dewasa biasanya rata-rata sekitar 12-16 kali per menit. Kemudian pada saat berolahraga akan naik angka tersebut menjadi 40-60 detik per menit. Di dalam pernapasan, adanya tekanan antara udara luar dan udara dalam, menyebabkan udara dapat masuk ataupun keluar dari dalam paru-paru. Hal ini disebabkan oleh perubahan besar kecilnya rongga dada, rongga perut, dan rongga alveolus. Pada perubahan besar kecilnya rongga ini dapat terjadi karena aktivitas otot-otot, yaitu otot-otot antara tulang rusuk dan otot-otot pada pernapasan itu sendiri. Maka dari itu, menurut Kusrianto 2008 membagi pernapasan menjadi dua, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang menggunakan gerakan otot-otot antar tulang rusuk. Adanya kontraksi pada otot-otot antar tulang rusuk tersebut menyebabkan tulang rusuk maupun tulang dada terangkat, sehingga hal itu menyebabkan rongga dada membesar. Nah, pada saat rongga dada membesar, paru-paru ikut mengembang sehingga volumenya menjadi besar. Nah, pada saat itu tekanan lebih kecil dibandingkan tekanan luar. Hal itu menyebabkan udara luar dapat masuk ke dalam tubuh melalui trakea menuju paru-paru. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang menggunakan otot-otot diafragma, yang mana pada saat otot-otot sekat rongga dada ini berkontraksi menyebabkan diafragma yang semula cembung menjadi agak rata, dan pada saat itu paru-paru dapat mengembang ke arah perut atau abdomen, sehingga rongga dada menjadi besar dan udara dapat terhirup masuk. Alat dan bahan.
Langkah kerja yang harus dilakukan yaitu mula-mula kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Setelah itu, masukkan air ke dalam galon mini menggunakan corong agar tidak tumpah, sekitar 200 ml air yang sudah kita takar menggunakan botol ukur. Setelah kita masukkan, kemudian jangan lupa untuk memberikan tanda kepada galon mini tersebut. Kemudian kita lakukan sampai air itu mencapai 4000 ml air atau 4 liter. Lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu kita masukkan air ke dalam galon mini menggunakan corong atau tidak apa-apa. Kemudian kita takar air yang kita masukkan sekitar 200 ml air. Setelah itu, setelah air mencapai 4000 ml air atau 4 liter, masukkan beberapa sentimeter selang bening ke dalam mulut botol. Kemudian kita letakkan botol tersebut ke dalam baskom yang telah diisi dengan air secara terbalik. Pada saat dibalik, usahakan jangan ada air yang keluar dari botol tersebut. Sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas, baik itu berolahraga maupun lainnya, setiap anggota atau seseorang melakukan percobaan dengan cara menarik napas sedalam-dalamnya dan kemudian dihembuskan sekuat-kuatnya lewat mulut melalui selang yang telah disiapkan atau ditiup ke selang tersebut. Kemudian kita hitung volumenya dengan cara menghitung beberapa garis penurunan air yang ada di botol tersebut yang telah kita beri tanda sesuai dengan ukuran dari 200 ml air sampai sekitar 4000 ml air atau 4000 liter, 4 liter. Setiap anggota atau seseorang melakukan kegiatan. Setelah itu, setiap anggota atau seseorang melakukan kegiatan atau aktivitas seperti berolahraga. Di sini kita dengan cara olahraga lari selama kurang lebih 5 menit. Setelah kita melakukan kegiatan aktivitas berolahraga seperti lari, kita lakukan percobaan kedua, yaitu dengan cara menarik napas dalam-dalamnya. Kemudian kita hembuskan sekuat-kuatnya melalui mulut selang tersebut. Dan jangan lupa untuk menghitung volumenya dengan menghitung berapa garis penurunan air yang ada di botol tersebut. Setelah itu kita catat hasil pengukurannya. Mulai dari saat kita sebelum melakukan aktivitas, kemudian kita bandingkan dengan setelah kita melakukan kegiatan aktivitas berolahraga. Langkah selanjutnya, anggota menimbang berat badan dengan menggunakan timbangan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, yaitu tinggi badan saya 147, BB saya yaitu 43,6, dan kapasitas paru-paru saya sebelum berolahraga yaitu 2000 ml air, sedangkan setelah berolahraga yaitu 1000 ml air. Didapatkan hasil dari pengamatan tersebut bahwa kapasitas paru-paru saya dengan selisih 1000 ml air menunjukkan bahwa kapasitas paru-paru saya sebelum berolahraga itu lebih besar dibandingkan kapasitas setelah melaksanakan olahraga. Mengapa demikian? Karena hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi BB saya
jenis kelamin, kemudian kesehatan saya, serta tinggi badan saya juga, dan usia saya. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erika pada anggota Seman 1 Cibung Mulang, yaitu merupakan anggota atlet futsal. Nah, dari sini terlihat bahwa beberapa anggota Seman 1 Cibung Mulang ini memiliki kapasitas yang cukup besar dikarenakan berat badannya yang mempengaruhi hal tersebut, memiliki BB yang cukup besar sehingga kapasitasnya juga cukup besar. Tetapi ada juga beberapa anggota yang memiliki BB yang besar tetapi kapasitasnya kecil. Hal ini dipengaruhi oleh rokok. Nah, rokok ini dapat menyebabkan penurunan kapasitas vital seseorang, sehingga rokok salah satu kebiasaan buruk dan juga BB dapat mempengaruhi kapasitas vital seseorang. Oleh karena itu, pada sekolah tersebut dia diperbolehkan untuk anggota futsal merokok untuk mencegah penurunan kapasitas vital seseorang dalam paru-parunya. Kesimpulannya yaitu kapasitas vital paru-paru seseorang berbeda-beda tergantung dari faktor yang mempengaruhinya, baik itu kesehatannya, umur, fisik, ataupun yang lainnya. Seperti olahraga. Olahraga ini dapat mempengaruhi kapasitas vital seseorang. Semakin orang tersebut menyukai olahraga, semakin bagus kapasitasnya dan semakin besar kapasitas yang dia miliki karena kapasitasnya terlatih. Sedangkan orang yang tidak menyukai olahraga maka kapasitasnya semakin kecil. Kemudian ditambah dengan pola tidak sehat dapat mempengaruhi kapasitasnya semakin kecil. Di sini kita akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru seseorang. Memang jenis kelamin dapat mempengaruhi besarnya kapasitas seseorang karena pada perempuan umumnya kapasitas dan volume yang dihasilkan yaitu 20-25% lebih kecil dibandingkan laki-laki. Mengapa demikian? Karena laki-laki cenderung sekitar 4,8 liter kapasitas yang dimilikinya dibandingkan perempuan hanya sekitar 3,81 liter saja. Hal itu disebabkan karena laki-laki melakukan aktivitas lebih banyak dibandingkan perempuan sehingga frekuensi jumlah energi yang dihasilkan cukup besar dan juga oksigen yang diperlukan cukup besar dibandingkan perempuan, sehingga kapasitasnya lebih besar dibandingkan perempuan. Sehingga jenis kelamin dapat mempengaruhi besarnya kapasitas seseorang, yaitu laki-laki memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan kapasitas perempuan. Untuk nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas seseorang, yaitu yang pertama adalah usia atau umur. Nah, usia ini semakin tuanya seseorang atau semakin bertambahnya usia seseorang dapat mempengaruhi kapasitas seseorang, yaitu dapat menurunkan kapasitasnya. Jadi kapasitasnya itu semakin mengalami penyusutan atau penurunan karena dipengaruhi oleh penyakit ataupun fisik dan energi yang semakin berkurang, sehingga aktivitas yang dibutuhkan juga tidak sebanyak pada usia muda. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin, seperti yang telah dijelaskan tadi. Kapasitas laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan karena aktivitas yang diperlukan juga cukup besar dan energi serta oksigen yang diperlukan membutuhkan cukup banyak. Yang ketiga adalah kebutuhan nutrisi, gizi, serta kesehatan. Nah, ini mempengaruhi karena dapat menjamin kesehatan seseorang. Nah, ketika seseorang sehat, maka paru-paru nya juga akan sehat, sehingga paru-paru dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan fungsinya tanpa ada hambatan ataupun kendala karena ada penyakit. Maka kesehatan pun harus dijaga dengan menjaga asupan makanan harus sehat, tercukupi, nutrisinya 5 sehat 4 sempurna. Kemudian di samping itu adalah kebiasaan baik dan buruk. Nah, bagi orang yang suka berolahraga memiliki kebiasaan baik, maka kapasitasnya akan semakin terlatih dan sehingga membesar. Nah, hal itu terjadi karena kapasitasnya
Di samping itu adalah kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan baik ini contohnya salah satunya yaitu olahraga. Olahraga ini dapat melatih seseorang untuk memaksimalkan kapasitasnya sehingga menjadi besar. Hal itu dapat terjadi karena paru-parunya selalu dilatih dan menyebabkan sehat semua organ pencernaannya, organ pernapasannya, serta organ lainnya sehingga paru-paru dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga kapasitasnya mempengaruhi menjadi besar. Sedangkan kebiasaan buruk seperti rokok dapat menurunkan kapasitasnya karena paru-parunya itu mengalami semacam hambatan ataupun infeksi atau gejala hambatan seperti penyakit sehingga paru-paru tidak bisa berfungsi secara maksimal. Akhirnya kapasitas yang dimiliki menjadi menurun atau menyusut atau lebih kecil karena tertutupi oleh sebuah kandungan zat yang berbahaya di dalam paru-paru tersebut. Berapa jumlah udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Untuk nomor 4, yaitu selisih dari kapasitas total paru-paru dan kapasitas paru-paru saat pernapasan normal setelah lari, di mana jumlah udara tertinggal saat pernapasan normal adalah 4.000 dikurangi 1.000 menjadi 3.000 ml air. Maka jumlahnya itu 3.000. Sedangkan jumlah udara setelah lari yaitu selama kurang lebih 5 menit mencapai 4.000 dikurangi 2.000 menjadi 2.000 ml air. Kemudian untuk poin 5, apa yang dimaksud udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan. Berikut ini yang dimaksud udara tidal, yaitu udara yang masuk dan keluar dari paru-paru dalam pernapasan biasa, sekitar 500 ml. Sedangkan suplementer ialah udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah ekspirasi, yaitu sebanyak 1250 sampai 1300 ml. Berbeda dengan komplementer, ialah udara yang dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah adanya inspirasi biasa atau normal, yaitu sekitar 25 sampai 3.000 ml. Kemudian, pada kapasitas vital paru-paru, yaitu jumlah volume tidak ditambah dengan volume cadangan inspirasi atau komplementer dan ditambah dengan volume suplementer, yaitu total sekitar 4.600 ml. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.